kita kembali berkumpul dalam ibadah online Youth Muria sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita menyembah Tuhan Yesus. Kita tinggikan namanya, kita puji Dia. Luar biasa, Kau yang termulia Tuhan. Engkau Raja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini, hingga kami saat ini bisa berkumpul bersama Tuhan. Kami bisa mengikuti ibadah online pada sore hari ini Tuhan. Engkau berkati hati kami, Engkau berkati telinga kami Tuhan, agar kami dapat memuji, dapat menyembah, dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Serta ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan, biarlah hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sertai masing-masing kami Tuhan. Walaupun kami terpisah, tapi kami percaya Tuhan Engkau mampu menjamah setiap kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau terbesar dan mulia akan semua perbuatan-Mu. Kau terbesar kita
kita mau merenungkan firman Tuhan, karena itu adalah pedoman, adalah landasan, adalah sebuah petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan. Sebuah perintah dari Tuhan yang harus memang kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita mau lebih mengenal Tuhan, kita mau lebih mengerti apa isi hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita siap mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami dengan ya Tuhan, berkatilah kami, urapi kami, biarlah setiap benih firman yang tertanam dalam hati kami bisa bertumbuh dan berbuah, dan semuanya Tuhan yang untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa, biarlah firman ini menjadi rema dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini saya akan memberikan renungan yang berjudul Bertumbuh di Tengah Kesulitan, yang diambil dari Kolose 2 ayat 6-7. Mungkin kita semua mengetahui sebuah lagu dari Edward Chen yang berjudul Jangan Menyerah. Di lagu tersebut ada kata-kata yang mengatakan ini: Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Selanjutnya kata-katanya yaitu jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi setiap orang yang percaya. Nah, Tuhan tak pernah menjadikan langit selalu biru. Langit bisa mendung, bahkan hujan, gerimis itu bisa terjadi. Tapi Tuhan selalu memberikan payung, yang artinya ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Lalu jalan hidup kita tidak selamanya rata. Kadang ada banyak lubang, banyak masalah, banyak hambatan. Tetapi apakah Tuhan pernah meninggalkan kita? Tidak. Sekalipun jalan hidup yang kita lalui itu penuh dengan lubang, penuh dengan hambatan, Tuhan selalu ada memberikan kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Nah, tidak ada yang suka ketika hal sulit terjadi. Bahkan di antara kita semua, kita tidak mau kalau ada kesulitan datang dalam hidup kita. Kalau perlu yang namanya kesulitan itu jauh dari hidup kita, pergi dari hidup kita. Tapi yang namanya hidup, pasti ada kesulitan hidup, nggak mungkin enggak. Karena itu, bagaimana caranya kita dapat bertumbuh di tengah-tengah kesulitan ini, apalagi pada masa-masa seperti ini, masa yang sulit, masa yang penuh hambatan. Nah, karena itu mari kita buka Kolose 2 ayat 6-7. Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakal di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Poin pertama adalah tetap di dalam Dia. Bagaimana kita bisa tetap di dalam Tuhan? Yaitu berakal di dalam Dia. Waktu kita SD, kita diajari
Akal pada tumbuhan umumnya bertumbuh ke bawah. Mengapa begitu? Akal tumbuhan itu bertumbuh ke bawah mencari nutrisi, mencari makanan, mencari air yang dapat membuat pohon itu bertumbuh. Karena itu dia tumbuh ke bawah. Nah, demikian juga kita, akal kehidupan kita harus mencari sumber nutrisi yang tepat. Akal kita tentu saja, sumber kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita tinggal melekat padanya, kita hidup di dalam Dia, maka sumber-sumber nutrisi itu akan masuk dalam diri kita. Kita buka Yohanes 15 ayat 5. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Melalui firman Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana cara hidup kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Kita mendapatkan nutrisi, makanan yang sehat, kehidupan rohani yang sehat dan yang bertumbuh. Tetapi kalau kita tidak mau tinggal dalam Dia, kita menjauh dari Tuhan, kita mulai meragukan Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan, kita nggak akan dapat apa-apa. Justru kerohanian kita akan semakin turun, bukannya bertumbuh, kita akan semakin down, semakin lama semakin down. Nah, karena itu pentingnya kita membangun hubungan bersama Tuhan, yaitu sumber kekuatan, sumber kehidupan kita. Itu sangat penting. Nah, kalau kita mengatakan untuk membangun hubungan sama Tuhan, memberikan waktu untuk Tuhan itu terkadang bagi kita sulit. Mengapa? Kita masa punya banyak aktivitas, kita masa punya banyak kepentingan, kita masa punya banyak kegiatan, sehingga untuk saat itu saja lupa, untuk baca firman saja sudah capek, belum lagi kepotong waktu untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, kita pasti memiliki prioritas, bukan? Apa yang menjadi prioritas kita, biasanya kita utamakan. Kalau kita memiliki prioritas kita, yaitu contohlah sahabat, kita akan mempunyai banyak waktu untuk sahabat kita. Meskipun kadang kita gak punya banyak waktu, tapi kita bisa memberikan waktu. Istilahnya waktu itu dipreskan. Bagaimana caranya kita mempunyai banyak waktu untuk teman kita. Nah, siapakah prioritas kita? Kalau Tuhan yang menjadi prioritas utama kita pasti akan memberikan waktu lebih banyak untuk Dia. Jadi, apa yang menjadi prioritas kita, itulah dimana kita menghabiskan waktu paling banyak terhadap itu. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, pasti tidak akan ada ucapan, aku tidak punya waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, aku tidak ada waktu untuk berdoa. Itu semua nggak akan terjadi, karena prioritas utama kita ya Tuhan sendiri. Selain berakar di dalam Dia, poin kedua, kalau kita mau tetap tinggal di dalam Dia, yaitu mau dibangun di atas Dia. Kalau berakar itu ke bawah, tapi kalau dibangun pasti dimulai dari bawah ke atas. Karena nggak ada bangunan yang dimulai dari atas ke bawah, pasti roboh duluan. Nah, ketika kita mau dibangun di atas Tuhan, kita pasti dibangun tuh dari dasar, kan? Karena itu kita belajar mengenal Tuhan lebih dahulu. Siapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Bagaimana? Kita belajar step by step. Sedangkan dalam kehidupan kita, dalam proses pengenalan akan Tuhan, kita dalam makanan rohani, pertama adalah susu, makanan yang paling ringan. Kita mengenal kasih Tuhan, kita mengenal kebaikan Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan. Tapi ketika kita naik level, ketika kita memiliki masalah, kita belajar mengapa masalah ini terjadi, apa yang dimaksud Tuhan dalam hidup kita. Step by step, dari makanan susu menjadi makanan keras. Kita buka Ibrani 5 ayat 13-14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau makanan rohani kita step by step, maka ujian juga step by step. Ketika kita sekolah dulu, ujian SD dan ujian SMP, sudah pasti kan lebih susah ujian SMP. Ujian SMP dan SMA, lebih susah yang mana? SMA. Tidak ada ceritanya semakin kita naik tingkat ujian semakin mudah, itu tidak ada. Begitu juga kalau kehidupan rohani. Ketika kualitas iman kita semakin naik, kehidupan rohani kita semakin naik, ujian akan semakin sulit. Mengapa? Karena Tuhan melihat kualitas iman kita. Makanan apa yang kita makan? Kalau kita masih anak-anak rohani, kita masih membutuhkan susu terus. Kita gak mau yang namanya, aduh ngapain sih hidup kudus, ngapain hidup benar, susah. Lebih enak
dosaku diampuni, Tuhan mengasihiku, pokoknya aku hidup dalam Tuhan, sudah selesai, itu aja. Enggak. Yang namanya Kristen, yang namanya kehidupan dalam Tuhan, kalau kita mau dibangun, kita harus belajar. Kita bukannya dalam menghadapi ujian, aduh, kenapa ujian ini sulit? Ketika menghadapi cobaan hidup, mengapa ini terjadi sama aku? Mengapa gak mau terjadi sama dia? Kenapa Tuhan tidak adil? Kita mulai melakukan Tuhan. Karena apa? Karena kita terbiasa makan makanan yang lunak. Kalau bayi pada umur 0 sampai 1 tahun, makanannya lunak. Karena memang dia belum bisa menampung. Kalau kita berikan bayi umur 6 bulan nasi, sakit perut bayinya, bahkan fatal. Tapi kalau kita berikan nasi pada anak umur 2 tahun, sudah bisa. Nah, ada proses tersendiri. Apa yang kita makan, makanan rohani kita, bagaimana kita menerima firman itu, bagaimana kita menyerap firman itu, dan bagaimana kalau kita mau dididik dalam Tuhan, itu menentukan kualitas iman kita. Nah, ketika kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau dididik oleh Engkau, aku mau makan makanan keras yang Kau berikan. Itu berarti apa? Adanya proses hidup di mana harga diri kita, keegoisan kita, kerendahan hati kita, semuanya itu diproses. Kita diberi pilihan dalam makanan keras tersebut, kita mau nurut sama Tuhan atau nurut sama keinginan hati kita. Apa yang kita pilih? Keegoisan kita atau keinginan Tuhan dalam proses hidup itu. Lalu selanjutnya, setelah berakar, mau dibangun, yaitu yang ketiga, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan. Nah, saat ada masalah, kita mau teguh mengikuti Tuhan atau justru mempertanyakan Tuhan. Kebanyakan orang dalam menghadapi masalah mulai ragu-ragu, apalagi kalau masalahnya lama nggak diselesaikan. Kenapa ya masalahku kok gini aja, hidupku kok seperti ini? Kita semakin lama semakin bertanya, Tuhan itu ada atau tidak sih sebenarnya? Tuhan itu adil atau enggak sih sebenarnya? Kita mulai melakukan Tuhan. Nah, karena itu kalau kita sudah terbiasa dengan makan makanan yang keras, kita terbiasa mau diproses hidup, ketika terjadi masalah, kita nggak akan mempertanyakan Tuhan, kita nggak akan melakukan Tuhan. Justru kita berkata, ini untuk kebaikanku. Tuhan melakukan ini semua demi kebaikanku, karena aku tahu Dia nggak mungkin memberikan ulat pada anak yang minta roti atau batu pada anak yang minta roti. Tuhan nggak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Kita tahu itu. Tapi kalau kita terbiasa memakan makanan yang lunak, kita mudah mengeluh, kita mudah protes. Nah, untuk bertambah teguh dalam iman, semuanya itu akan terlihat ketika ada masalah. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Kita tahu apa yang baik dan menurut kehendak Tuhan. Nah, saya punya dua teman. Mereka memang saya akui, satunya percaya Tuhan, satunya mungkin saya berkata masih setengah sih. Nah, salah satu teman saya yang satu ini sakit dan mengalami kedukaan ditinggal oleh orang dikasihi. Tapi dalam proses hidupnya, dalam kesakitannya yang gak sembuh-sembuh, bahkan dalam proses hidupnya yang ia ditinggalkan oleh orang yang dia kasihi, ia masih mau percaya Tuhan, ia masih mau hidup dalam Tuhan, bahkan sampai akhir hidupnya. Sementara teman saya yang satunya lagi, dia sehat, dia gak sakit, hanya ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, tapi dia melakukan Tuhan. Dia malah tanya, udah ngapain sih ke gereja, ngapain baca Alkitab, aku capek. Toh Tuhan gak mendengarkan aku berdoa minta kesembuhan malah diberi yang lain. Aku berdoa minta A, Tuhan memberikan B. Rasanya percuma. Dari dua hal tersebut ada perbedaan bukan? Sama-sama mengalami proses hidup, iya, tapi respon apa yang mereka lakukan? Yang satu bertambah teguh, yang satu mulai runtuh imannya. Karena itu, dalam proses hidup kita jangan tertipu dengan cara yang instan dalam menyelesaikan masalah. Semua orang punya masalah, iya. Tapi kalau masalah nggak selesai, terus kita mengambil jalan pintas, apakah itu semua bisa selesai? Enggak. Kalau kita mengambil jalan pintas, itu sama saja kita bohong ceritanya. Karena yang instan tuh belum tentu benar. Jadi dari poin pertama yaitu kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berakal, mau dibangun, bahkan bertambah teguh dalam Dia.
Lalu setelah kita melakukan itu semua, maka kita masuk dalam poin yang kedua, bagaimana kita bisa bertumbuh di tengah kesulitan ini. Poin yang kedua yaitu hati yang melimpah dengan ucapan syukur dalam Kolose 2 ayat 7. Nah, lantas mengapa kita harus bersyukur di tengah kesulitan ini? Kita bertanya, mengapa aku harus bersyukur? Toh hidupku sulit, mengapa? Karena yang pertama adalah kita punya pengharapan. Kita buka Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, saya kan punya teman yang sedang sakit. Sekarang dia sudah pergi sih, meninggalkan kita. Saya sempat depresi karena waktu saya punya masalah dan saya merasa saya juga seperti ini. Aslinya hidupku kok sia-sia ya. Aku bangun pagi, kerja, ketemu teman yang gak bener. Aku masih capek hidup kayak gini. Terus pelayanan, ya hidupku gak ada kemajuan rasanya. Saya ini suntuk, akhirnya saya curhat dengan teman saya. Lalu teman saya ini, dia berkata, "Kau masih enak, Nes. Kau masih bisa kerja. Kau masih bisa memberikan yang terbaik untuk orang tuamu. Kau masih bisa melakukan aktivitas yang kamu lakukan. Kalau aku gimana? Kalau aku sudah buta, sakit, gak punya siapa-siapa." Dan ketika dia bilang seperti itu, saya langsung, iya, kenapa nggak bersyukur? Rasanya hidupku ini kayak suram banget ya, nggak ada masa depan, nggak ada harapan. Hanya karena saya lelah dengan rutinitas yang saya jalani, saya istilahnya ini mengeluh. Tapi saya nggak lihat bagaimana keadaan sekitar saya. Dan saya sadar, saya punya harapan, saya punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi harapan saya. Lalu, kita juga punya masa depan. Kita hidup bukan hanya untuk setahun, 2 tahun. Perjalanan hidup kita masih panjang. Kita masih ada 10 tahun, 20, 30, itu jika Tuhan mengizinkan. Kita punya masa depan. Karena itu jangan biarkan kekhawatiran menghambat hidup. Orang yang menyerah dengan kehidupan, otomatis dia akan bunuh diri. Mengapa orang bunuh diri? Karena dia sudah menyerah. Masalahnya begitu banyak, dia nggak sanggup mengatasinya, akhirnya dia bunuh diri. Karena dia pikir bunuh diri sama dengan penyelesaian masalah, padahal enggak. Setelah bunuh diri, ada kehidupan lain yang menanti, penghukuman lain yang menanti. Jangan biarkan kekhawatiran menghambat hidup. Saya memiliki teman yang bekerja di sebuah perusahaan. Ketika masa pandemi ini, perusahaan hampir semua dagang usaha yang dilakukan itu mengalami kemerosotan total. Bukan separuh, tapi total. Lalu bagaimana caranya kita mengatasinya? Bos teman saya ini, karena dia pemimpin, dia itu bekerja mati-matian istilahnya, bekerja segiat-giatnya, bahkan sampai hal-hal yang mustahil, istilahnya job-job yang gak masuk akal, bosnya itu mau terima. Demi apa? Demi kelangsungan perusahaannya. Bagaimana caranya anak buahnya bisa bertahan? Karena dia tahu hidup harus berjalan. Mau ada pandemi, mau gak ada pandemi, mau keadaan susah, mau keadaan gak susah, hidup harus berjalan. Life must go on. Nggak ada ceritanya kita dalam menghadapi kesulitan kita diam, duduk di rumah, menangis. Nggak ada ceritanya. Meskipun kesulitan datang, harus maju. Karena kita punya masa depan. Hidup kita nggak berhenti sampai sini aja. Kita masih punya kehidupan untuk hari esok. Karena itu jangan biarkan masalah kehidupan, kekhawatiran itu menghambat kehidupan kita. Kalau kita biarkan kekhawatiran menghambat hidup kita selamanya akan stagnan, tetap di situ saja. Dan kita akan melihat masalah kita lebih besar, padahal Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Nah, karena itu kita harus berdoa dan punya tekad kuat untuk maju, jangan menyerah. Itu alasan mengapa kita harus bersyukur. Selanjutnya, bagaimana kita bisa bersyukur? Yaitu poin pertama adalah move on dari keadaan kita. Jangan terpaku pada masalah. Saya mencari di kamus apa arti move on itu. Move on itu berjalan terus artinya. Tapi apakah seperti itu? Banyak orang yang bilang, aku bisa move on dari si A, aku bisa move on dari si B, aku bisa move on dari si C. Sebenarnya apa sih move on itu? Kok banyak yang bilang move on. Nah, ketika saya membaca komik, ada keterangan tentang move on
di komik tersebut. Dan tokoh komik itu mengatakan move on itu bisa menghadapinya dengan santai, tanpa ada perasaan gelisah, marah, atau menyesal. Contoh, kalau kita diputus pacar, pasti sedih, pasti nggak ada yang namanya sedih. Tapi apakah kita mau menangis 24 jam non-stop, 48 jam non-stop, seminggu menangis? Enggak, yang namanya move on. Saat itu kita menangis, oke. Ketika hari esok datang, kita bangkit, kita melupakan perasaan kita, dan bahkan kalau kita ketemu mantan pacar kita, ya ketemu seperti biasa. Meskipun dulu dia menyakiti kita, ya kita ketemu tanpa ada perasaan marah, emosi, jengkel, atau yang lainnya. Kita bisa menghadapi mantan pacar kita dengan baik. Dan kita gak seperti orang yang, waduh, ketemu mantan pacar, menghindar, jadi melarikan diri dari masalah. Gak seperti itu. Kita bisa menghadapinya dengan baik. Itu namanya move on. Bahkan ketika dalam permasalahan, kita move on dari masalah, yaitu kita tidak fokus pada masalah. Bagaimana caranya kalau aku bisa menang melawan ini? Bagaimana caranya agar aku bisa maju dalam masalah ini? Kita berpikir jawaban, kita berpikir cara, bukan mengapa masalah ini besar, bukan mengapa, tapi bagaimana cara menyelesaikannya. Dan kita berdoa sama Tuhan. Lalu lihatlah sekeliling kita. Kita hidup di dunia ini dengan kumpulan banyak orang. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kitalah satu-satunya orang di dunia ini yang punya banyak masalah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena apa? Teman, sahabat, orang tua, saudara kita, guru kita, dosen kita, pimpinan kita, semua punya masalah dengan porsinya masing-masing. Jadi jangan merasa masalahku ini paling besar banget, hidupku ini paling menderita, hidupku ini paling sedih. Jangan pernah berpikir seperti itu. Masih ada orang yang hidupnya lebih susah. Karena itu kita perlu untuk menjadi berkat dalam hidup. Nah, sebagai kesimpulan, untuk bertumbuh di tengah kesulitan, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Nah, untuk tinggal bersama Tuhan, kita harus berakal, dibangun, dan teguh di dalam Dia. Kiranya renungan firman ini dapat memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini. Sungguh kami dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu bahwa kami harus bertumbuh di dalam Tuhan dengan cara kami melekat kepada Tuhan, dan terus kami memberi ucapan syukur buat apapun yang Tuhan izinkan terjadi, karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan akan selalu menyertai kami, memberi kekuatan, penghiburan, bahkan jalan keluar bagi kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur. Meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih indah lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun masalah dan pergumulan dalam hidup mereka, kiranya Tuhan hadir dan menolong, memberi jalan keluar, memberikan mujizat, pertolongan yang ajaib, sehingga sungguh kami tetap menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Hidup kami bukan hanya diberkati, bahkan kami menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat pelayanan kami di tempat ini. Kau terus berkarya lebih jauh. Kami boleh menjadi orang-orang yang memenangkan banyak jiwa, orang-orang muda yang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka boleh kami jangkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja kami, berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini, supaya gereja Tuhan boleh tetap kuat dan boleh tetap menjadi berkat, menjangkau banyak jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan di situasi yang saat ini terjadi di tengah-tengah bangsa kami, khususnya pandemi corona yang masih ada ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan Tuhan menolong supaya pandemi ini boleh cepat berlalu. Itu sebabnya berdoa buat tenaga medis yang mengatasi semua. Kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi. Berkati pemerintah kami, supaya Tuhan berikan hikmat roh takut akan Tuhan, tetap tunduk kepada kedaulatan Tuhan, sehingga bangsa kami boleh tetap diberkati, tetap ada keamanan, kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur.
Kami bersyukur juga buat lawatan Tuhan dalam ibadah kami. Kami percaya setiap kami yang mengikuti ibadah ini sudah diberkati oleh Tuhan. Selesai semua, kami akan berpisah. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami buka hati kami dengan iman, kami akan terima berkat. Sekarang turun dan tinggal atas hidup kita berkat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, diberkati. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sampai jumpa pada ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jangan lupa untuk selalu tergabung pada ibadah online Youth GPPS Anugerah Muria Surabaya setiap hari Sabtu pukul 18.30. Jika teman-teman membutuhkan bantuan doa, kalian bisa mengirimkan pokok-pokok doa atau hal-hal yang ingin didoakan melalui email yang di bawah ini. Kami akan setia untuk selalu membantu teman-teman dalam doa. Sampai jumpa Sabtu depan, Tuhan Yesus memberkati.